Kalau yang di bawah di dalam slide saya itu yang bawah itu nggak bisa, jadi udah fix ya. Oke, kita langsung ke slide berikut. Single lens reflex ini adalah kamera yang paling umum digunakan oleh fotografer, jurnalis maupun fashion dan sebagainya. Dokumenter juga pakai ini. Dilihat filmnya masih udah 135 sama kayak yang tadi. Perbedaannya mungkin dia bisa ganti-ganti lensa. Jadi lensanya bisa dicopot-copot. Terus next slide. Nah, ini twin lens kamera, twin lens reflex. Saya nggak bawa contohnya, tapi ini udah 120. Kalau di slide itu mungkin saya cuma bawa yang ini. Ini bentuknya kayak gini, kayak tempat minuman, kayak file flash, tapi biasanya dibuka. Dan lensa di sini, ini ada speed, ini ada diafragma. Jadi ini kamera-kamera klasik yang masih bisa dipakai sama kita. Yang perlu diperhatikan di sini adalah below ini. Below ini nggak boleh sampai bolong, karena kalau bolong dia bocor masuk ke lens, ke film di sini. Dan di sini ada jendela kecil, itu nunjukin apakah ada film dan sudah berapa counternya. Di sini dia nunjukin di baru 5. Jadi saya udah ada 5 frame di dalam kamera ini. Nah, ini rangefinder. Jadi lihat dari sini yang lengkap lensa. Jadi ini rangefinder selalu ada dua jendela untuk satu. Oke, saya nggak bawa yang twin lens reflexnya sebetulnya, cuman nantilah kapan-kapan kita kasih lihat. Oke, next slide. Ini medium format. Kalau tadi yang saya lihat twin lens reflex juga udah medium format sebetulnya. Cuma ini yang lebih umum dipakai untuk periklanan, terus untuk mungkin foto portrait, fashion, atau profil orang, ini pakai ini. Kalau dilihat itu di belakang kamera itu ada film bag yang bisa dicopot. Ini juga lensa bisa dicopot. Bahkan sampai ke viewfindernya juga bisa diganti dengan prism. Jadi nanti kita lihat apa itu prism. Sebuah alat yang paling penting sebenarnya di SLR atau ini kamera sekarang. Nah, ini sebenarnya bentuknya sederhana ya. Kalau dilihat cuma ada lensa, ada below, ada back tempat film. Namanya large format kamera. Kamera ini ukuran filmnya 4x5 atau 8x10 inch. Jadi sekitar segede postcard atau 8R itu filmnya. Ini tidak terlalu complicated bentuknya, hampir sama kayak minggu lalu waktu kita bahas sejarah, itu ada kamera kotak daguerreotype. Ini sebenarnya hampir sama, cuma bedanya posisi film dia bisa swing, bisa tilt, bisa pan, jadi itu yang bikin complicated. Oke, next slide. Om. Oh, Next slide aja Om. sorry, kecepatan ya. Maaf. Gak apa-apa. Ini gara-gara puasa kali ya, jadi ngurusin dulu gas terus. Gimana? Audio, masukin orang. Kayaknya ini udah ngomongin soal ini ya, jenis kamera, jenis film dan lain-lain. Banyak juga ya Om? Banyak.
Ini nanti kalau misalnya ada peserta yang pengen ikut atau pengen punya, gimana caranya ya? Nanti dikasih tahu juga kali ya. Nanti kita Cara kasih dapatnya. tahu. Nanti kita kasih tahu. Betul. Terus Cuma kalau jangan, teman-teman ini kayaknya ada beberapa yang gue baru ketemu ya, yang minggu lalu nggak ikut ya. Minggu lalu nggak ikut soalnya ya. Tuh, yang minggu sekarang baru ada banyak banget yang baru. Selamat datang teman-teman. Maaf ya saya telat tadi pembelit. What is pembelit in Indonesian? Ya gitulah ribuh pokoknya guys. Nah gitu. Jadi jenis kamera ya sekarang ya. Sekarang jenis kamera. Sekarang jenis kamera. Oke. Seru. Kayaknya bakal seru nih. Tapi jangan lupa Om nanti dikasih tahu lagi apa tuh? Belinya di mana, terus sesi selanjutnya bakal ada apa dan lain-lain ya. Iya. Banyak yang seru-seru berarti hari ini ngomongin kamera. Sebenarnya banyak yang seru-seru. Tapi kita habisin dulu deh. Tadi kan kita bicara kamera. Terus sekarang ngomongin? Sekarang ngomongin ini perbandingan format film. Aduh, ini format film ya dari zaman dulu sampai sekarang. Dari zaman aku mulai sampai sekarang. Zaman Om mulai. Waduh, dari zaman dulu. Ya udah Om, lanjutkan Om. Saya numpang nebeng belajar Om. Nanti intro lagi. Ya. Oke, tadi kan slide-nya udah kita lihat ada banyak banget film ya, kamera ya. Tapi dari segitu banyak, yang paling umum itu adalah yang tadi saya sebut rangefinder sama single lens reflex. Selain yang itu banyak juga yang pakai, tapi paling populer yang itu rangefinder sama single lens reflex. Nah, tiap kamera punya macam-macam format film. Ini di slide ini bisa kelihatan format film yang ada itu adalah 110. Kalau di gambar sebelah kiri kelihatan ya perbandingannya hampir sama dengan pensil. Terus di bawahnya ada 135, itu yang umum pakai lubang-lubang namanya perforasi. Tiap frame ada lubang-lubang, nah itu yang umum 135. Nah, terus ada di bawah lagi itu udah medium format. Formatnya ada yang 4x5, 4x5 sampai 69. Jadi 45, 66, terus 67 sama 69. Itu di film format 120. Terus ada lagi yang tadi saya bilang large format kamera. Paling bawah tuh lihat di gambar segede postcard. Kenapa ada film yang macam-macam format? Ya sebetulnya kalau sekarang kebutuhannya untuk resolusi. Makin besar filmnya, makin bagus dan tajam rapat si resolusi gambarnya. Mungkin seperti itu. Terus sebelumnya ada yang udah mau nanya nggak nih? Saya terlalu cepat tadi katanya. Nggak apa-apa Om, lanjut dulu aja. Lanjut ya. Sampai, apa sih tadi? Sampai format ya. Format ya. Nah, jadi sampai format, terus sekarang kita akan masuk lebih ke kameranya sebetulnya. Kameranya langsung. Langsung aja yang ya. mau tanya, boleh. Berarti teman-teman semua, untuk yang mau nanya, boleh via chat ya. Nanti bakal ada goodie bag. Jumlahnya ada berapa? 5. Ada 5. Isinya bakal ada lighter, terus ada juga tempat rokok, dan lain-lain. Kaos juga ada untuk lebaran. Itu juga boleh pakai ya. Jadi silakan bertanya di kolom chat. Akan dijawab setelah pembahasannya selesai. Dan juga nggak akan terlalu lama lah waktunya. Iya. Santai aja. Jadi silakan bertanya ya teman-teman. Om Cis, boleh dilanjut Om Cis? Lanjut ya. Jadi setelah film format tadi kita masuk ke cara kerja sederhana sih. Gimana sih cahaya tuh masuk ke lensa, terus diapain? Oke, kalau di gambar kita lihat ada skema dari potongan kamera.
ada light pad, ada mirror, terus di belakangnya mirror ada shutter, ada film. Nah sebenarnya kalau kalau kita motret, cahaya itu masuk ke mirror, dipantulin ke pentaprism, baru keluar ke mata. Kapan masuk ke filmnya? Nah itu begitu kita pencet shutter, mirror ini akan lock up ke atas, cahaya masuk ke film. Itu proses cahaya masuk ke film. Dan pentaprism tadi ya. Pentaprism ini sebenarnya bentuknya kayak kayak rumah gitu di atas kamera. Bentuknya memang segi 5. Jadi dia fungsinya ngebalikin apa yang dilihat lensa terbalik. Sayangnya saya nggak bawa sih kameranya yang twin lens reflex. Itu semua terbalik. Sama kayak kalian tadi lihat ada kamera yang large format, itu kebalik. Kanan jadi kiri, kiri jadi kanan, atas jadi bawah, miring begini jadi begini. Nah, kesalahan error itu karena sifat lensa kan selalu ngebalik. Ya, kita lihat orang begini, tangkapnya begini. Nah, itu dibalik sama si pentaprism. Jadi pentaprism ini bikin kita enak. Kemana kamera bergerak itu seolah-olah semuanya benar. Kalau nggak ada pentaprism, kita ke kanan, bayang yang tangkapnya ke kiri. Kayak gitu. Next slide. Ini bedanya rangefinder kamera sama yang ada pentaprism. Jadi kalau dilihat SLR yang ada pentaprism itu apa yang mata lihat sama dengan lensa. Sementara yang rangefinder itu beda. Jadi apa yang mata lihat, di sini dengan lensa beda. Tidak ada perbedaan jarak. Itu perbedaan rangefinder dengan SLR atau DSLR kamera sekarang. Nah ini perbedaan antara kamera yang ada pentaprism atau ada mirror dan tidak ada. Nah itu kelihatan tuh dari ketebalan yang cukup lumayan makan tempat. Akhirnya karena si mirrornya dicabut dan pentaprism dicabut, akhirnya kameranya jadi ramping. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya kenapa mirrornya dicopot, hasilnya tetap bisa sama. Tapi itu nanti aja. Oke. Nah ini kalau dilihat emang agak jelimet ya. Kamera tuh macam-macam, banyak banget tombol. Kayak yang ini aja, ini tombolnya berapa biji nih? Ini ada macam-macam. Oke. Yang paling penting di sini adalah kita tahu di mana shutter release. Terus harus tahu juga di mana tombol untuk pilih-pilih speed. Nah itu yang paling banyak selalu nanya ke saya, Om, cari ISO-nya di mana? Karena itu selalu berada di tempat yang emang nggak terlalu kelihatan. Dan terus ada lagi yang bilang, ini tombol apa, ini tombol apa. Nah, sebetulnya itu semua ada di buku manual kalian sih, kalau kalian rajin baca. Tapi di sini kita kasih beberapa hint aja. Ini kebetulan kameranya dari Nikon. Cuman di sini kelihatan ada beberapa macam tombol yang sebenarnya di beberapa kamera nggak ada. Seperti misalkan exposure memory lock button bersatu sama
manual backup. Maksudnya manual backup di sini, kalau tiba-tiba kamera itu baterainya habis, nggak bisa operasional, kalian masih punya pilihan untuk ngambil dengan manual. Tapi hanya satu speed, biasanya itu 1/60. Jadi dengan itu minimal masih bisa motret lah. Terus ada lagi di sini film rewind knob. Film rewind knob ini adanya di atas sebelah kanan. Itu fungsinya buat ngebalikin film. Jadi bisa dilihat nanti ada kita bahas. Next slide. Ini dari atas, kayaknya lebih jelas. Jadi sebelah kanan itu ada shutter release, terus sebelah tombol lingkaran berikut sebelah kirinya itu ada shutter dial dibuat milih kecepatan. Di situ ada A, ada X, ada T, ada B, ada 8 dan sampai muter ke 2000. Itu speed yang ada di kamera. Sementara bagian kiri itu ada plus minus 1 2. Nah, itu biasanya kompensasi. Jadi, kompensasi itu dipakai misalkan kita motret backgroundnya terang supaya objek kita nggak gelap, kompensasinya kemana, under atau over, nanti kita bahas ya. Terus apalagi yang penting, oh ya, jarang juga itu kelihatan ada indeks film indikator. Biasanya untuk orang-orang yang senang makro itu selalu ada di setiap kamera. Hampir semua kamera ada, bentuknya bulat sama garis. Nah, itu posisi di mana film atau sensor kamu ada di kamera. Jadi kamu bisa ukur berapa, itu biasanya buat orang-orang yang detail. Saya nggak terlalu anjurin, tapi untuk orang-orang makro itu biasanya dipakai untuk ukur gitu. Ini bentuknya bulat, ada tanda-tanda. Kayak mata, tapi bukan. Gitu. Oke, next slide. Nah, ini posisi kamera analog ketika dibuka. Jadi di situ ada film tempat chambernya yang belakang kiri. Terus masuk ke kanan, biasanya film dimasukin langsung nyangkut ke yang kanan. Terus film di advance, baru tutup, baru kamera motret. Rewind knob adanya di bawah. Paling bawah, kalau kamu lihat, ada auto winder connector, itu biasanya buat kalau kamu pakai winder. Terus di sebelahnya ada tripod socket. Tripod socket macam-macam. Tiap kamera beda-beda. Ada yang di tengah, ada yang di pinggir. Ini kemudian di pinggir. Terus baru rewind knob. Nah, fungsi rewind knob itu biasanya harus dipencet, kalau enggak dipaksain kamera film kamu putus. Jadi itu harus dipencet. Atau bisa juga untuk eksperimental, misalkan kalian mau motret multi expose, nggak punya tombol multi, itu bisa dipakai. Terus sebelahnya ada auto winder, itu biasanya untuk ya kalau mau kayak zaman sekarang lah, cek bisa gitu. Next slide, ini cara masukin film, itu juga penting. Ya, paling penting ini soalnya sebenarnya. Setelah masukin film, setelah kamera dibuka, masukin film canister ke chamber yang kanan. Terus pertama lidahnya ditarik, masukin ke chamber yang belah kiri, belah kanan. Terus masukin, digulung, dikokang sampai habis, baru buang. Tapi yang perlu kalian perhatikan itu soket sprocket yang bolong-bolong itu harus nyangkut di, dua-duanya harus nyangkut di yang ada di kamera. Kalau itu masih ngangkat gini, kamu tutup, kemungkinan miss.
Dan itu biasanya menyebalkan karena bisa nggak ke expose atau malah ya nggak ada gambar. Gimana sih ngeceknya? Nah, gitu kamu tutup backnya, terus kamu kokang, tinggal lihat sebenarnya di spool yang kiri itu kalau kamu kokang dia ikut muter nggak? Kalau itu udah muter berarti film udah aman terpasang di kamera dan silahkan motret. Jangan sekali-sekali dibuka lagi karena semua akan kebakar ya. Gitu kira-kira. Ini next slide adalah viewfinder. Viewfinder itu tempat kita ngeceng lah ya. Lihat objek kita. Di sini kelihatan hanya buah kotak aja. Di bawah itu ada table speed. Sebelah kanan ada jarum sama lingkaran. Itu nunjukin aja biasanya yang normal, jarum dan lingkaran itu barengan. Jadi ini lingkaran, jarumnya gini. Kalau jarumnya di atas dia over, kalau di bawah dia under. Tapi tergantung juga, kadang-kadang kita ngambil under over kalau udah sering motret, ternyata nggak selalu harus di tengah. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Di bawah ada tabel speed. Ini semua nanti kita bahas di depannya, nanti ya, mungkin minggu depan. Mulai dari speed 1 dan sebagainya. Tapi ini kira-kira apa yang kalian lihat di dalam viewfinder. Terus apa lagi? Oh ya, ini juga dalam fotografi kita selalu akan menggunakan film sebagai media yang menangkap gambar setelah diproses, cuci film. Gambar yang dihasilkan berupa negatif. Ini next slide ya, seperti yang di belah kiri. Nah biasanya sama teman-teman langsung dicetak, di scan, hasilnya keluar seperti yang di kanan, positif. Nah buat saya sebetulnya proses scanning belum final. Sebenarnya yang harus dikerjakan itu adalah cetak yang benar, yang paling baik. Next slide, kelihatan perbedaan analog dan digital. Kelihatan di situ yang kiri warnanya jauh lebih kaya, sementara yang digital warnanya agak pale gitu ya. Sebenarnya sama-sama aja, itu kan bisa juga dikerjain di Photoshop. Tapi at least kita pakai analog tuh, kalau kita benar expose berarti udah final. Tinggal kita kembangin mau gelapin atau gimana. Kalau yang kanan kelihatannya masih harus banyak ya permainan brightness, kontras sama saturasi dan sebagainya. Itu hanya perbedaan sedikit aja dari analog dan digital. Nah, ini sekarang kita masuk ke lensa. Ya, terus aja, Ja. Ini sekarang kita ngomongin jenis lensa dan sifatnya. Jadi kamera udah tuh. Oke. Aduh, jenis lensa banyak juga, Om. Banyak. Iya, dan ini juga yang nanya juga udah lumayan banyak nih. Ada 3 nih, mantap nih. Jadi kayaknya kita selesai dulu yang banyak-banyak, baru kita jawab pertanyaannya. Oh, jadi lanjut aja. Lanjut aja. Oke, tadi udah masuk lensa, terus masuk ke apa yang ada di kamera. Ya sekarang lensa. Beli ini gara-gara puasa. Oke, masuk lensa. Lensa sebuah lensa terdiri dari gabungan beberapa kaca, ada cembung, ada cekung dan sebagainya.
Ketajaman gambar ditentukan oleh kualitas lensa, kualitas bahan kaca yang digunakan. Jadi kalau kacanya nggak bagus, ya pasti nggak bagus. Kalau kameranya kamera toys atau kamera lensa plastik, nggak mungkin akan sebagus lensa bling. Lensa ini lensanya lensa bling, lensa paling apa ya? Dilihat dari lensa bling. Kalau lensa kaca yang berikutnya yang beberapa abad sebelum dia ini, jadi kelihatan beda nggak? Yang satu ada warna-warna, yang satu polos aja putih. Jadi bisa ketebak mana yang lebih bagus ya. Biasanya cuma ngelihat coatingnya aja kita udah wow gitu. Oke, lens balik lagi ke gambar. Lensa standar sesuai dengan mata kita 50 mili. Jadi kalau kita lihat tuh orang tuh rata-rata sama seperti lensa 50 mili. Makanya selalu kalau kita motret lensa normal bilangnya gitu, karena normal mata kita. Nah, semakin kecil angka di lensa, angka persatuan lensa, itu semakin wide, semakin lebar. Sementara semakin besar, sudutnya semakin kecil, semakin jadi tele. Jadi kalau mata kita segini, wide segini, tele makin sudut, makin menyudut. Jadi lensa sebetulnya ada tiga golongan. Ini lensa wide, normal, dan tele. Lensa wide biasanya buat motret ruang-ruang atau ruang sempit. Kalau normal ya seperti kita biasa. Tele biasanya buat potret sport dan sebagainya. Sport, jurnalis, dan sebagainya. Next slide. Nah, ini ada sedikit skema perbedaan wide angle ke telefoto. Kalau kita lihat, kalau kita lihat, itu yang biru paling bawah, itu adalah lensa super wide, wide banget. Terus dia masuk ke biru agak gelap, itu biasanya lensa 35, lensa yang umum dipakai di mobile, terus di pocket, kamera pocket, disposal tuh 35 biasanya sudut. Terus masuk ke makin lama makin mengecil sudutnya, itu udah masuk ke telelens, terus makin kecil itu super telelens. Kalau lihat diagramnya ya. Jadi kalau di sebelah kiri gambar kelihatan juga semakin lebar sudut semakin lebar sudut lensa, semakin lebar cakupan gambar yang akan masuk ke dalam film kita. Sedangkan bila kita menggunakan tele, sudutnya semakin kecil, cakupannya juga yang masuk makin padat. Kenapa? Makanya kalau kita pakai wide, tangan kita goyang masih nggak terlalu kelihatan hasilnya yang dibanding kalau kita pakai telelens, goyang sedikit kelihatan. Jadi dari tabel dan pernyataan tadi, kesimpulan bahwa semua menggunakan lensa kita dapat mengatur pembesaran perspektif objek yang kita foto. Kelihatan di diagram itu lensa yang wide kita motret dari background, foreground kelihatan semua. Begitu masuk ke lensa yang makin panjang atau makin tele,
kelihatan backgroundnya malah foreground dan backgroundnya hilang, hanya cuma si objeknya aja. Di slide berikut lebih kelihatan lagi ini focal length, perubahan focal length itu mempengaruhi juga si kepadatan gambar. Misalkan 18 mili wide angle itu kelihatan latar belakangnya menjadi jauh. Sementara begitu kita pakai 300 mili paling kanan, kelihatan si gedung makin rapat. Dulu kita dibilang kalau potret fashion jangan sekali-sekali pakai 300 mili karena nanti kuping dan hidung akan kelihatan jadi nyatu dan itu jelek. Oke, kita next langsung ke ini beberapa lensa dengan tujuan tertentu. Jadi kalau kita lihat fish eye itu lebih dari wide. Nah ini biasanya dipakainya di ruang yang sangat sempit. Seperti ini contohnya mungkin di luar angkasa, kosmonot atau apa nggak tahu itu. Tapi kira-kira dipakainya untuk kayak itu. Sementara ada satu lagi perspective correction lens. Ini dipakai untuk foto-foto arsitek atau foto interior, di mana kita bisa mengkoreksi distorsi dengan tilt atau swing. Itu istilah-istilah di lensa yang kita atur sampai akhirnya seperti gambar di slide, gedung yang kiri belum dikoreksi, yang kanan udah dikoreksi. Saya nggak akan nyuruh kalian beli ini karena harganya juga mahal, pakai nangan sekali, jadi mending jangan. Tapi ngerasain boleh. Sekarang banyak penyewaan, kalau ini nyewa aja deh. Gitu. Oke, kira-kira seperti itu sih. Jadi buat saya kamera dan lensa ya cuma alat aja. Kita nggak bisa bagus fotonya karena pakai lensa tertentu, enggak juga sih sebenarnya. Yang penting nanti pelajaran berikut yang penting sebenarnya. Om, kalau kayak gitu berarti gimana cara menentukan lensa yang pas buat kita gitu? Nah, kalau untuk itu sebenarnya balik lagi kita mau motret apa sih, gitu kan? Kalau kita cuma mau motret dokumenter, terus banyakkan objeknya candid, ya mungkin lensa 50 atau lensa normal itu pas, tapi lebih bagus lagi misalkan pakai lensa sedikit wide 35 mili. Kamera sih nurutin, tapi sudut-sudut itu paling enak. Kenapa rangefinder kameranya selalu 35 paling enak, atau pocket kamera, karena cakupannya untuk candid itu enak. Tapi kalau misalkan kita bilang mau motret fashion, boleh aja pakai kamera wide, cuman ada ketentuan. Biasanya kamera wide lens itu ada distorsi, dimana kalau kita ngambilnya terlalu dekat, kakinya jadi panjang, terus mukanya jadi tirus lah sebagainya, yang kadang-kadang malah nggak bagus untuk hasil fashion. Makanya Berarti ya fashion, penting ya memahami fungsi dari setiap focal length, terus juga karakteristik lensanya tadi iya, Om bilang. perlu. Jadi Sangat. baca dulu, googling dulu itu penting. Nah, gitu. Jangan beli lensa yang apa ya, zoom yang terlalu panjang juga. Kadang-kadang kalau cuma seneng motretnya anak, ya
terlalu panjang juga nggak kepake kan nanti. Sayang Iya. beli yang lain. Kelihatan keren doang. Tren doang. Sayang ya kalau nggak kepake. Ini sebenarnya udah habis sih pembahasan saya sampai Pembahasannya di udah sini habis. sudah selesai. Oke. Kalau gitu kita jawab pertanyaan dulu sejenak. Boleh. Masih ada ya 15-an menit lagi lah, 15 menit. Kang, dari Rifki Fuadi. Kalau kamera analog gini yang biasanya sering rusak bagian mana ya? Oke. Kamera analog nih. Ya, kamera analog. Paling banyak rusak kamera analog biasanya di shutter atau di film advance. Jadi kalau film di bilang apa sih, kokangan. Kokangan itu paling sering rusak. Kenapa rusaknya? Biasanya agak kita kasar atau mungkin lama disimpan sehingga ada ini yang sticky, istilahnya sticky. Itu yang pertama, paling sering di situ. Yang kedua di shutter jendela rana. Jadi kalau kita buka kamera, kan ada jendela rana. Nah itu biasanya suka rusak di situ. Rusaknya bisa karena ketekan, kita masukin film terus ketekan nggak sengaja, atau memang umur udah lama, jadi udah mulai bocor kayak gitu. Tapi itu semua masih bisa diatasi. Terus paling sering rusak lagi apa ya? Analog. Ini paling Om lensa. Berjamur. Oh, lensa. Tadi nanya kamera. Ya lensa juga berjamur paling. Berjamur sama gini. Kadang-kadang tuh lensa naruhnya nggak bener, bukan berjamur tapi sticky. Jadi si diafragma yang mestinya bisa nutup lancar, nutupnya nggak terlalu lancar seperti biasanya. Nah itu biasanya agak nipu. Kita pakai 8 sebenarnya bukaannya di 11. Nggak sempurna gitu Om nggak ya sempurna. Jadi itu harus, caranya gimana ya, harus apa ya, harus nyimpennya jangan di tempat yang lembab, jangan juga nyimpen di lemari kamera, lemari pakaian itu nggak boleh. Iya tuh. Itu sangat-sangat banyak air di situ, jadi jangan sekali-sekali naruh di lemari pakaian. Emang biar aman, tapi biasanya itu justru malah jadi ya ada debu, ada lembab di situ dan nggak baik. Betul, itu juga bisa ngerusak nanti si gear-gear di dalam itunya loh. Ya. Teman-teman apa di dalam kameranya jadi korosi lah. Korosi dan sebagainya. Ya banyak itu. Pokoknya musuhnya kamera analog paling utama mah lembab weh. Sama jamur tuh. Udah tuh. Ya itu. Pusing ya. Om, pertanyaan selanjutnya Om. Dari Gauski. Gauski. Nah, hal-hal apa aja yang bisa bikin filmnya terbakar? Film kebakar paling gampang. Halnya ini ada film nih. Ini saya buka itu langsung kebakar. Jadi yang bikin apa ya, film kebakar pasti back kamu kebuka. Jadi jangan sekali-sekali dibuka. Tapi kadang-kadang juga ada kebocoran. Jadi walaupun ini udah nutup, tapi karena kameranya mungkin udah lama, ada lapisan busa yang udah habis atau udah nggak rapet lagi. Nah itu biasanya masuk juga. Nggak selalu, kadang-kadang dalam posisi tertentu di mana cahayanya pas banget masuk itu bisa kelihatan. Tapi untuk beberapa posisi enggak. Nah itu perlu dilihat. Biasanya di film kamu jadi ada kayak kabut putihan. Foggy gitu ya? Foggy, kayak flare gitu. Kalau flare itu kan dari
dari lensa. Tapi kalau ini kelihatan di pinggirnya film, udah kelihatan tuh langsung set gitu. Dan biasanya posisinya tetap, terus dia nggak ada, kalau flare kan karena kita nantang lensa. Kalau ini nggak ada, ini tiba-tiba ada lensa cahaya kuat dari belakang, ya aja kelihatan. Gitu. Atau satu lagi, kalau kameranya pakai rana yang kain, biasanya tuh rana itu suka udah bolong. Jadi pada saat kita kokang, dia kan posisi paling luar tuh. Ada lubang sedikit aja, dia bocor ke film. Jadi itu harus ngeceknya gampang. Kalau kamu punya handphone, pas kamu cek tanpa lensa ya, jadi si kamera buka lensanya, kamu kasih sensor, terus kamu lihat pas lagi jalan si shutternya, itu kelihatan kalau ada yang bocor. Nah itu perlu direparasi. Nggak bisa itu cara ngeceknya sebenarnya. Maksudnya pastikanlah bahwa kamera yang digunakan itu sehat, poinnya itu sih sebetulnya. Dan banyak cara untuk memastikan si kamera ini bisa sehat atau enggak. Salah satunya tadi yang pakai sensor, atau misalnya ngecek si light seal-nya namanya. Ya, light seal. Light seal itu tuh yang tadi Om Cis bilang tuh yang di pinggir-pinggir busa-busa dan lain-lain, banyak caranya. Jadi kalau kalian tiba-tiba nemu di rumah terus nggak tahu ini nyala atau enggak, mending bawa ke tempat servis dulu. Jangan langsung isi film, bahaya. Jangan. Bahaya. Bahaya. Nah, Om, ada pertanyaan lagi, Om. Riyadi, apakah masih banyak fotografer film analog yang tetap menggunakan kamera analog dalam industri komersil dan tidak mengikuti modernisasi? Saya. Om Jis juga tahu. Banyak sebetulnya, Om ya. Banyak sebenarnya. Kalau untuk komersil mungkin udah nggak untuk di sini ya. Yang saya tahu teman-teman udah banyak yang masih udah mulai pakai digital. Tapi untuk kepuasan sendiri, kepuasan batin, teman-teman yang dulunya motret iklan sekarang malah banyak motret analog, bermain di analog, hitam putih, color, slide kadang-kadang kalau masih ada. Sebenarnya bukan untuk iklannya, tapi untuk kepuasannya. Kepuasan apa? Kepuasan potret iklan itu bukan keinginan si fotografer hasilnya. Selalu inginnya klien dan art director. Kapan kita bisa memenuhi kebutuhan batin? Kalau gitu kan selalu motret berdasarkan storyboard atau art director atau keinginan klien. Nah, pada saat kita main analog itulah kita baru benar-benar turun. Bukan masalah sayangnya sih. Siapa tadi? Riyadi ya? Ya, betul. Bukan masalah, wah sayang nih pakai analog. Ya dulu kita dari dulu kita motret pakai analog. Sebetulnya motret pakai analog bukan gimana hebat atau apanya, tapi lu ngelatih motret bener, lu ngelatih sabar, banyak perhitungan di situ yang harus dipikir. Jadi nggak sekedar hantem-hantem pakai brush, terus dipilih yang paling bagus, sisanya bukan dibuang, biasanya dibiarin dan nggak tahu kapan dipakai. Bukan gitu sih sebenarnya, kira-kira gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya tadi masih banyak yang main, tapi bukan untuk iklannya, buat kepuasan sendiri, sebetulnya kayak gitu. Untuk ngasih makan Instagram biasanya. Gitu. Jadi portofolionya pakai film biasanya tuh. Terus ya gitu, betul kata Om Cis. Ya. Biasanya pada bawa 2 kamera tuh.
biasanya. Kalau ada waktu kosong atau waktu sisa di studio, nah itu saatnya berkarya menggunakan film. Jadi ada istilahnya digital oke, klien, tapi buat saya selalu bawa ini aja masih ada isinya kan. Ini buat project baru lagi yang belum mau dipublish tapi udah kerjain. Jadi ini beda sendiri, cerita sendiri. Nanti dibeli bukunya teman-teman ya. Pertanyaan selanjutnya Om. Itu jawabannya ya Mas Riyadi. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Rifki Fuadi. Kalau sport bagusnya pakai lensa ukuran berapa? Berapa mili mungkin maksudnya. Terus kalau makro bisa diakalin untuk tidak menggunakan extender lens? Oke, untuk sport itu kan jauh-jauh ya jaraknya. Jadi mau nggak mau kita mesti pakai lensa yang pembesarannya kira-kira 100 kali atau 50 kali. Jadi 50 kali 50 itu berapa? Berapa? Kalau 50 kali mata kita kan 50 mili. 50 mili. So kita perlu yang 100 kalinya gitu. Berarti 400 mili. 100 mili. Nah, kenapa kalau kalian nonton Wimbledon atau Formula One lensanya segede-gede baskom. Segede-gede termos. Lensa termos disebutnya tuh. Termos semua. Ya, karena mereka nggak mungkin pakai lensa normal motret F1, nggak akan kekejar. Jadi ada cerita kalau lensa makin panjang, sensitive speed yang ada di lensa itu juga sesuai dengan focal length-nya lensa. Jadi 500, lu pakai 200 mili, goyang gambar. Kan suka lihat F1 lagi kenceng kayak lagi di panning. Backgroundnya blur. Hebat ya. Buat saya hebat. Tapi kalau lihat lensanya 500, itu dia jalan 300 km per jam. Jadi mungkin aja dengan 500 digoyang gitu udah kelihatan panning. Jadi memang kebutuhannya itu. Kalau dia pakai lensa ini, speednya 300, dia baru mau cekrek, mobilnya udah lewat. Makanya dia mundur jauh. Dia pakai 500 supaya dapat gerakannya. Kan makin jauh kelihatannya makin. Kita lihat kapal terbang di atas, kelihatannya pelan. Karena jauh. Begitu kita deketin, pakai 50. Belum juga ini udah lewat. Jadi untuk sport, rata-rata saya pakai 200 sampai 500. Itu untuk actionnya. Tapi untuk candid, kadang-kadang kalau wartawan suka ambil 2 kamera, yang satu 70-200. Itu buat ngambil yang jarak-jarak dekat, kira-kira 15 meter, 30 meter. Bisa lah pakai itu. Buat yang benar-benar action, ya pakailah si termos itu. Itu mungkin buat pertanyaan yang sport. Untuk yang makro ya. Makro bisa diakalin nggak tanpa harus pakai extender? Ada beberapa trik itu pakai bukan extension tapi pakai close up ring, itu paling murah. Yang lebih murah lagi ada beberapa kamera yang bisa lensanya dibalik, jadi kayak dilepas terus dibalik, itu bisa jadi lensa makro. Itu yang paling sederhana. Kalau yang mau complicated ya lu pakai below atau pakai extension tube, bukan teleconverter ya. Kadang-kadang suka ada yang bilang, Om saya mau motret makro, ini ada 2 kali extension nih, tapi converter. Converter tuh bedanya sama extension tube apa? Converter yang ada lensanya itu bukan
bukan untuk lensa dekat, tapi untuk yang jauh, karena dengan konverter T2 kali itu untuk lensa 50 jadi 100 mili. Tapi kalau untuk extension tube itu nggak ada lensanya, jadi cuma ngebanjangin aja supaya bisa lebih dekat, malah kebalikan ya, yang ada lensa untuk jauh, ada lensa itu extension tube. Itu kira-kira. Aksesoris gitu juga ya perlu dipelajari ya Om ya? Maksudnya ya sebenarnya tergantung kita juga. Kalau kita makin mendalami foto, kita akhirnya tahu oh, viewfinder itu ada yang bisa lihat dari atas, ada yang bisa lihat dari jarak jauh. Kayak kalau saya pakai kamera twin lens reflex, itu kan waist level, berarti dari atas. Ada kegunaannya, enaknya lebih steady karena tangan begini kan, terus kita ngeliat gitu. Tapi nggak enaknya kalau objeknya bergerak, biasanya itu kalau foto gitu biar kalem. Vivian Maier lah, fotonya kan kalem-kalem, nggak ada yang terlalu banyak actionnya. Beda sama Brasong yang sangat dinamis orang-orangnya. Kadang-kadang ya kalau kita lihat yang di beberapa buku, orang loncat, bawa anggur dan sebagainya, itu karena ambilnya pakai rangefinder. Rangefinder juga kadang-kadang kalau saya lebih enak untuk street. Kenapa? Jadi ngelantur dikit ya. enggak apa. Biasanya kalau orang ada yang potret tuh begini. Buat saya ini nggak bagus dan nggak biasa. Saya biasa gini. Jadi yang ini saya lihat suasana, yang ini saya lihat frame saya. So saya tahu tiba-tiba ada motor mau lewat atau bapaknya pengantin mau datang, mau salaman, jangan ngambil dulu. Nah kayak gitu. Itu enaknya. Terus rangefinder. Rangefinder ini enaknya buat apa? Buat panning. Panning kita begini, kita masih pas kita belajar ya. Pas begini, kata di pejit itu kan kalau SLR dia blind. Kalau ini kan enggak. Dipencet, yang ngambil yang ini. Ini masih bisa lihat nih. Jadi lu masih bisa ngikutin. Itu enaknya buat panning. Jadi panning orang jalan di pasar pakai rangefinder enak banget. Tulan-tulan dikit lah. Tapi emang benar sih, maksudnya pertanyaan Mas Rifki tadi soal sport, berarti kita ngomongin soal olahraganya apa dulu ya. Kan kalau misalnya tadi yang F1 itu mau nggak mau harus butuh lensa panjang dengan shutter speed yang tinggi juga. Jadi pernah juga, jadi ingat, saya mau tes kuda. Kuda yang jam. Bawa lensa 500 kepanjangan. Karena jaraknya sebenarnya kalau kita mau mundur lagi kehalang sama orang-orang kan. Karena orang nonton di pagar biasanya. Jadi akhirnya perlu tahu juga sportnya apa, itu perlu. Terus kecepatan, misalkan percepatannya berapa. Terus misalkan renang, seberapa dekat kita bisa, nah itu pengaruh. Ya. Riset teman-teman, jangan lupa tempatnya di mana, motretnya dari mana, penting. Fotografer sekarang risetnya cuma di Google, pas datang ke tempatnya loh kok begini, ya iyalah. Itu tadi soal sport ya. Kalau motret catur kan diem ya nggak mungkin dong. Ya. 200. Ngapain pakai 500? 500 aneh dong. Pakai ini time lapse aja Simpen ya. Ntar dipilih bener. Nah yang selanjutnya soal lensa extender, benar bisa dibalik. Gue selalu pakai yang dibalik Om. Karena tidak lain tidak bukan paling murah. Paling murah kan. Lo nggak perlu ngeluarin modal, cuma harus balikin lensa doang. Sisanya kalau misalnya trik-trik kayak gitu banyak banget lah caranya yang bisa dipakai. Terakhir Om, sebelum gua tutup nih, Suhendro P. Kang, sebenarnya ini udah kejauhan tapi nggak apa-apa, bisa dijawab sama Om Cis.
Kalau udah bagian ke develop atau scan film sendiri, masih bisa dirubah nggak? Misal, motret pakai analog, lupa setting, jadi ada overexposure. Nah, pas bagian kecuci atau scan, pas kecuci atau scan bisa diturunin nggak hasilnya? Kalau bisa, saran bilang ke tempat cucinya gimana? Ini tahu gua aja. Sebagai tukang cuci. Jadi sebenarnya kurang teliti aja sih ya. Kita motret tiba-tiba ternyata wah speednya, maksudnya speed asanya film 400, ternyata gua motret biasa 100, jadi over atau gitu. Kayak gitu-gitu sebenarnya bisa dikejar ya. Cuma cara ngejarnya lu mesti bisa cuci sendiri. Kalau dikasih ke orang, ya misalkan tadi apa kasusnya salah speed antara dua kan, kalau nggak under over. Jadi kalau under itu bisa dikejar dengan namanya push, tapi nggak semua lab mau ngerjain push, nggak semua lab punya fasilitas push kalau untuk color, untuk mesin. Jadi kalau mesin tuh ya namanya mesin, berarti yang dicetak yang dicuci akan banyak, sementara push hanya satu roll, itu nggak bisa kalau pakai mesin otomatis gitu, harus manual. Mau nggak si labnya? Kalau labnya nggak mau, berarti ya mesti lu sendiri. Tapi kalau misalkan kejadiannya udah dicuci, pas di scan ternyata over, sorry to say itu nggak bisa, karena udah jadi si filmnya. Gitu. Mau dibenerin gimana pun juga udah sulit. Tapi kalau dulu ada namanya obat untuk, jadi negatif yang udah tipis kita bisa tipisin tuh. Itu ada. Zaman saya motret analog 80-an itu ada. Saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Kalau ada bisa juga pakai itu, direndam. Jadi si yang emosi yang tebal itu bisa di-reduce. Dikikis ya? Dikikis. Nah, gitu. Orang mereducer atau apa gitu, saya lupa. Tapi itu bisa. Cuman ya buat itu jarang masalahnya. Jadi supaya nggak, kalau udah salah gitu ya yang pasti fatal kalau udah jadi film sekarang. Betul. Apalagi kalau udah dicuci ya. Makanya kalau di kamera analog lu pernah bilang Om ke gue, katanya mikir dulu baru motret. Maksudnya teliti di awal, maunya outputnya kayak gimana, hasilnya kayak gimana dulu ya. Baru memotret. Supaya semua kecek gitu ya. Betul. Soalnya kayak gitu tadi, kalau udah sekali salah, domino efek dia ke belakangnya juga. Dan jangan lupa, kalau pakai film nggak kayak pakai digital. Frame 1 ISO 400, yang kedua 1200. Film mah enggak, satu roll ya 400 semua. Jangan tiba-tiba ini saya taikin aja sih itu asanya, karena suasananya dim jadi 400, padahal asanya 100. Pas dicuci gelap nanti fix. Om paling gitu ya, itu pertanyaan terakhir. Oh udah. Sebelum diudahi sama Om Cis lagi, gue mau ngasih tahu bahwa untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini, terima kasih banyak. Yang nanya tadi ada Suhendro, Muhammad Rifki Fuad, terus juga Riyadi, dan siapa nih? Dowski. Jadi apa namanya? Dowski bakal mendapatkan goodie bag menarik dari LA Zone. Makasih. Tepuk tangan dulu sedikit, lumayan lah ya. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah jangan lupa ikut ke sesi yang ketiga untuk tanggal, gue lupa. Minggu depan. Ya pokoknya minggu depan di hari yang sama, hari Kamis ya.
22 tanggal 22. 22. Tanggal 22, jangan lupa konfirmasi dulu ke Dulio lagi. Konfirmasi dulu ke Om Ulis. Nanti akan di-share di Instagramnya canvas_0. Di follow Instagramnya canvas_0 supaya kalian bisa dapat info-info terbaru tentang kelas-kelas fotografi bersama Om Cis dan juga Zone. Terus apa lagi ya? Udah sih, segitu aja. Terima kasih. Om Cis silakan ditutup. Oke. Buat teman-teman yang udah ngikut, nggak kerasa kita udah hampir berapa? Sejam ya? Nyaris sejam ya. Akhirnya ngabuburit deh gitu. Ngabuburit bari view. Terima kasih buat perhatiannya teman-teman. Kita memang masih ada 2 kelas lagi minggu depan, tanggal 22 dan 29. Tanggal 22 ini sebenarnya kuncinya dari kita bisa motret yang bagus, itu exposure. Saya harap teman-teman bisa mengikuti lagi. Di situ nanti lebih dalam lagi apa itu diafragma, apa itu ISO, apa itu aperture, dan gimana cara ngegabungnya supaya kita bisa motret dengan baik dan benar. Jadi untuk hari ini terima kasih untuk perhatiannya buat Elezone, Lensa Community, dan Canon Indonesia, juga Canvas 0 dan kru. Saya sampaikan selamat berbuka nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.